Bencana akibat siklon tropis Senyar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa. Kerusakan lingkungan yang sistematis dan berkepanjangan disebut-sebut turut andil dalam bencana dahsyat yang terjadi. Banyaknya kayu besar yang terseret arus saat bencana terjadi menjadi indikasi pembalakan liar yang masif terjadi di Sumatera. Peristiwa yang menewaskan lebih dari 700 jiwa ini menunjukkan kondisi wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat semakin rentan terhadap banjir dan longsor. Lantas, benarkah penyusutan hutan telah memperparah banjir dan longsor di Sumatera? Simak selengkapnya dalam video berikut. Indonesia sebenarnya tidak berada di wilayah utama siklon tropis. Namun, tren pembentukannya yang meningkat menunjukkan pentingnya peringatan untuk meningkatkan mitigasi terhadap ancaman siklon tropis di masa depan. Bencana yang terjadi di Sumatera menggarisbawahi pentingnya kesiapan menghadapi siklon tropis dengan meminimalisasi faktor resiko bencana lainnya. Hal itu seperti menjaga lahan hijau dan mengurangi deforestasi. Daya dukung lingkungan di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini dalam kondisi kritis akibat deforestasi hutan, pembalakan liar, dan alih fungsi lahan secara masif. Fenomena turunnya daya dukung lingkungan ini telah berdampak pada timbulnya bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah terkait. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana 2024, kawasan Sumatera bagian utara seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk dalam 10 besar daerah yang paling rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan gelombang ekstrim. Kombinasi kerawanan ini memperparah dampak yang bisa ditimbulkan bencana siklon tropis seperti saat ini. Potongan kayu besar yang banyak hanyut saat bencana terjadi menunjukkan masifnya pembalakan hutan. Statistik Kehutanan mencatat, ribuan hektar kawasan hutan di ketiga provinsi telah mengalami penyusutan. Deforestasi terjadi paling besar di Aceh dengan luas mencapai 5.300 hektar, Sumatera Utara seluas 3.900 hektar, dan di Sumatera Barat 4.800 hektar. Angka-angka itu memang mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Namun, deforestasi tetap harus diwaspadai sebab secara masif menyasar hutan lindung dan hutan konservasi. Pembukaan lahan di hutan lindung ini menjadi salah satu penyebab semakin rentannya kawasan terhadap ancaman bencana. Statistik Kementerian Kehutanan 2025 menunjukkan deforestasi neto yang terjadi di hutan Sumatera pada 2024 mencapai 78.030,6 hektar. Sementara total deforestasi Indonesia pada 2024 yakni 175.437,7 hektar. Berdasarkan angka tersebut, Sumatera menyumbang hampir setengah deforestasi nasional. Banjir dan longsor Sumatera bak membuka tabir yang tertutup. Bencana yang terjadi rupanya tak terlepas dari konflik agraria di wilayah ini. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak penyelesaian konflik agraria. Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Beni Wijaya mengatakan, penguasaan lahan oleh korporasi di bidang perkebunan dan pertambangan tidak hanya memicu konflik agraria, tetapi juga mengurangi fungsi kawasan hulu sebagai penyerap air. Akibatnya, saat cuaca ekstrim, kawasan terdampak tak lagi mampu menampung air sehingga menyebabkan banjir dan longsor. Pada tahun 2024, 32 konflik agraria terjadi di Sumatera Utara dan 12 konflik di Sumatera Barat akibat operasi perusahaan perkebunan. Dalam catatan akhir tahun 2024 KPA, menunjukkan sedikitnya terjadi 3.234 letusan konflik agraria seluas 7,4 juta hektar selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, sebanyak 1,8 juta keluarga pun terdampak konflik ini. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan akan menyelidiki sejumlah industri yang diduga berkontribusi pada banjir dan longsor Sumatera. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR
Rabu 3 Desember 2025 mengatakan, tindakan dan pendekatan hukum akan dilakukan pada sejumlah pihak terkait. Evaluasi perizinan lingkungan di kawasan Batang Toru juga akan dilakukan utamanya terkait kapasitas lingkungan yang tersedia. Hanif menegaskan, kejadian bencana Sumatera bukan semata-mata karena alam. Dari itu, semua pihak yang menyebabkan terjadinya penambahan kerusakan pada kasus ini harus bertanggung jawab secara hukum. Sejumlah upaya direncanakan dalam penanganan bencana di Sumatera. Hal itu meliputi penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang, pengendalian perizinan di kawasan prioritas kritis, rehabilitas ekosistem, hingga integrasi mitigasi iklim dalam penataan ruang. Kerusakan lingkungan yang sistematis dan berkepanjangan memperparah bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Deforestasi, alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan konflik agraria berperan menurunkan daya dukung lingkungan secara drastis. Kondisi itu membuat wilayah terdampak semakin rentan terhadap bencana banjir dan longsor. Bencana yang terjadi menjadi peringatan keras, mitigasi tidak cukup mengandalkan sistem peringatan dini dan penanggulangan darurat. Hal terpenting adalah menghentikan deforestasi, memulihkan ekosistem, penertiban izin usaha, dan menyelesaikan konflik agraria. Langkah tegas dan berkelanjutan menjadi poin penting agar bencana serupa tak kembali terulang. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.